Halo semua, jumpa lagi bersama saya Chandra, salah satu arsitek di PT Rancang Reka Ruang di channel Belajar Arsitektur. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk dapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Nah, teman-teman ada yang masih asing dengan kata foyer? Foyer masih terbilang jarang digunakan di Indonesia. Namun, sekarang sejumlah perumahan kelas menengah ke atas mulai mengadopsi ruangan yang banyak diterapkan di hunian luar negeri ini. Pada awalnya, foyer menggambarkan sebuah ruang yang biasanya menjadi penghubung atau ruang transisi antara pintu masuk ke berbagai ruang lainnya, misalnya ruang keluarga. Nah, kalau teman-teman masih penasaran dengan penjelasan lengkap tentang ruangan yang satu ini, langsung aja kita masuk ke pembahasannya yuk. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, foyer merupakan ruang transisi antara pintu depan atau pintu masuk ke rumah menuju ruangan di belakangnya. Kalau teman-teman pernah lihat film luar negeri, pasti nggak asing lagi nih dengan area yang satu ini. Sesuai fungsinya, sebagai ruang penerima, di area foyer tidak terdapat perabotan yang terlalu besar. Hanya ada tempat menggantung jaket atau mantel, tempat payung, kunci mobil, atau furnitur kecil lainnya, seperti kursi, meja, atau laci. Lantas, apa saja sih yang membuat foyer ini semakin tren? Saat ini, hunian-hunian kelas menengah ke atas di kota besar di Indonesia mulai menghilangkan ruang tamu. Hal ini dikarenakan penduduk kota besar semakin jarang menerima tamu yang tidak terlalu akrab secara personal, seperti relasi bisnis maupun orang asing sekalipun. Nah, sebaliknya, orang-orang yang berkunjung ke rumah biasanya adalah saudara atau teman dekat. Jadi rasanya tidak masalah jika diajak ke ruang yang lebih private dan kasual seperti ruang keluarga ataupun ruang makan. Hal ini menyebabkan ruang tamu menjadi tidak terlalu dibutuhkan dan diganti dengan area foyer agar ruang keluarga terkesan lebih luas. Fungsi lain dari foyer adalah sebagai ruang tambahan yang dapat mempercantik dan menambah estetika interior rumah teman-teman. Nah, foyer sendiri memiliki beberapa fungsi. Beberapa fungsi diantaranya adalah yang pertama sebagai ruang penerima. Fungsi area foyer yang utama adalah sebagai ruang penerima tamu. Jika tamunya orang-orang dekat yang dapat diterima di ruang keluarga, maka tamu yang kurang dekat, hanya datang di dalam waktu yang singkat, akan diterima di ruangan ini. Misalnya seperti kurir paket, sales, Pak RT, ataupun petugas lainnya. Karena berfungsi sebagai ruang penerima, maka di dalam foyer terkadang diletakkan beberapa kursi untuk menerima tamu-tamu tersebut. Fungsi yang kedua adalah sebagai ruang peralihan. Karena ruang tamu mulai ditinggalkan di beberapa rumah tinggal, area foyer ini menjadi satu-satunya ruangan yang menghubungkan pintu depan dengan ruang keluarga. Oleh karena itu, foyer berfungsi sebagai ruang peralihan atau ruang transisi dari area luar rumah kemudian menuju ke area ruang keluarga. Nah, fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai penjaga privasi. Walaupun pintu depan dibuka dengan lebar, area foyer ini dapat menjadi privasi dari penglihatan orang dari luar ke dalam rumah. Maka dari itu, foyer juga berfungsi untuk menjaga privasi dari dalam rumah. Bahkan, orang yang bertamu di area foyer ini juga tidak dapat melihat area dalam pada rumah tersebut. Melalui fungsinya ini, para penghuni akan lebih nyaman melakukan aktivitas di dalam rumah tanpa takut dilihat oleh orang asing. Kemudian fungsi yang keempat adalah sebagai penambah estetika. Foyer juga dapat menambah estetika interior rumah kalian loh, dengan cara menambahkan dekorasi pada ruangan ini, seperti pemberian vas, pajangan, atau foto-foto di dinding, cermin, lukisan, kerajinan tangan, maupun aksesoris lainnya. Nah, teman-teman juga dapat mengatur lighting pada area ini agar interiornya menjadi lebih menarik. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang pengaturan lighting berdasarkan fungsi ruangnya, bisa teman-teman lihat pada video yang satu ini ya. Nah, untuk fungsi yang terakhir, yaitu sebagai tempat penyimpanan. Teman-teman pasti menemui foyer yang di dalamnya terdapat beberapa gantungan untuk menyimpan mantel, jaket, dan topi. Kemudian dapat meletakkan payung, dan juga menyimpan kunci rumah ataupun kunci mobil. Beberapa foyer juga terdapat laci penyimpanan untuk menyimpan barang-barang agar lebih mudah diambil saat kalian teman-teman ingin keluar rumah. Di Jepang, foyer disebut juga dengan istilah gengkang. Pada area gengkang ini, biasanya difungsikan sebagai tempat meletakkan sepatu atau sandal bagi tamu maupun untuk penghuni rumah sendiri. Nah, dari penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa foyer ini dapat terbentuk menyesuaikan gaya hidup, budaya, dan juga lingkungan pada penghuni rumah tersebut. Di Indonesia, jarang ditemui foyer, karena penduduk Indonesia masih banyak yang suka bersosialisasi sehingga membutuhkan ruang tamu. Pada akhirnya,
perbedaan kebutuhan ruang masing-masing orang ini akan menentukan ruangan apa saja yang harus ada dalam sebuah rumah tinggal. Maka dari itu, sebelum mendesain sebuah rumah, seorang arsitek akan menanyakan pada kliennya soal kebutuhan ruang apa saja yang dibutuhkan oleh seorang klien. Nah, jika teman-teman butuh ruang konsultasi ataupun menginginkan membangun rumah yang cantik sesuai dengan kebutuhan teman-teman, bisa langsung kontak kami di PT Rancang Reka Ruang, yang kontak dan juga linknya akan kami cantumkan di deskripsi di bawah ini ya. Oke, sekian video kami kali ini bersama saya Chandra dari PT Rancang Reka Ruang. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye! Kalau teman-teman penasaran dengan penjelasan lengkapnya, cut